Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'syarul ahibba, barakallahu fikum. Walhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah, untuk bisa tetap memperbanyak amal saleh guna memberikan manfaat untuk akhirat kita kelak. Ayuhal ahibbah, barakallahu fikum. Hendaknya kita semakin bertambah usia, semakin banyak manfaat yang kita berikan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, yang usianya bertambah, wa hasuna amaluhu, dan amalannya pun bertambah baik. Yang umurnya panjang dan amalannya baik, ini yang dikatakan Nabi SAW sebagai manusia yang baik. Bahkan manusia yang dikatakan oleh Nabi SAW mendapat gelar sebaik-baik manusia. Maka ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum, selagi nyawa masih dikandung badan, selagi nafas masih terhembus, maka jangan berhenti untuk melakukan kebaikan. Jangan berhenti untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu dipupuk ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disertai dengan keikhlasan. Keikhlasan mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum. Walhamdulillah, pada pertemuan yang lalu telah kita lewati pembahasan tentang sirah Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang sirah Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita akan sampaikan beberapa keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama-una. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam Tadhkiratul Huffaz tentang Utsman bin Affan ini. Qala rahimahullah, berkata Al-Imam Az-Zahabi, Amirul Mukminin Utsman bin Affan Abu Amr Al-Umawi. Beliau adalah Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Kunyah yang disebutkan di sini dengan Abu Amr. Sudah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa kunyah beliau ada dua, Abu Amr dan Abu Abdillah. Yang lebih masyhur Abu Amr. Zunnurain, beliau dijuluki dengan Zunnurain. Telah berlalu pembahasannya kenapa beliau dijuluki dengan Zunnurain, pemilik dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man tastahi minhul malaikatu, beliau adalah seorang yang malaikat malu terhadapnya. Saking tingginya sifat malu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, malaikat pun malu terhadap Utsman bin Affan. Memiliki rasa malu, segan terhadap Utsman bin Affan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita lalui pembahasannya. Kana minas sabiqin as-sadiqin al-qa'imin as-sa'imin al-munfiqin fi sabilillah. Utsman bin Affan adalah termasuk sabiqin, orang-orang terdahulu masuk Islam. Beliau masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang dihormati, seorang yang mulia di kaumnya, termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama-sama dari Quraisy dan keluarga Nabi sallallahu alaihi. As-sadiqin, membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang jujur akhlaknya, baik tutur katanya, sopan adabnya.
Al-qaimin, beliau adalah seorang yang gemar melakukan salat malam. As-saimin, demikian pula gemar berpuasa. Ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Al-munfiqina fi sabilillah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita lalui pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membeli sumur rumah yang akan dimanfaatkan oleh kaum muslimin di Madinah dengan dana dari beliau radhiyallahu anhu. Subhanallah, luar biasa infak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Wa mimman syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah, dan beliau adalah termasuk orang yang disaksikan, orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia adalah seorang yang akan masuk surga. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam keadaan dia masih hidup, dia adalah penghuni surga. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Tirmizi di dalam Jami' At-Tirmizi dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman bin Auf. Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan dalam musnadnya nomor 1675. Al-Imam Tirmizi menyebutkan dalam Jami' At-Tirmizi dalam Kitabul Manaqib, bab Manaqib Abdurrahman bin Auf nomor 4080. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Ini al-mubashshiruna bil jannah. 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga, yang langsung disampaikan oleh Nabi SAW bahwa mereka adalah penghuni surga. Subhanallah, dapat rekomendasi yang sangat tinggi. Mereka semua adalah min ashabil jannah, termasuk dari penghuni surga nantinya. Siapakah mereka? Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Zubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. 10 ini. Ini 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, urutan ketiga. Subhanallah, ma'syaral ahibba, barakallahu fikum. Di sini menunjukkan bahwasanya Utsman bin Affan termasuk sahabat yang memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Beliau dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Abu Bakar dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Ali dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Dan yang lainnya tadi setelah kita sebutkan, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. So, ini keutamaan bagi mereka yang tidak dimiliki oleh kita semua, ma'syarul ahibba, barakallahu fikum. Namun perhatikan amalan mereka. Mereka tidak bersandar dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sudah saya masuk surga, untuk apa lagi saya banyak-banyak beramal, saya sudah dijamin surga. Tidak demikian. Perhatikan amalan mereka. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu gemar melakukan salat malam. Sampai dinukil beliau menghatamkan Al-Quran dalam salat malamnya. Beliau radhiyallahu anhu juga gemar melakukan ibadah puasa. Para sahabat radhiyallahu anhum sangat takut dengan neraka. Padahal Rasulullah SAW telah mengatakan fil jannah, haula'i fil jannah, mereka di surga. Akan tetapi sangat takut mereka dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menghalangi mereka untuk beramal. Mereka tetap semangat untuk beramal. Maka bagaimana dengan kita, ayyuhal ahibba, barakallahu fikum. Tidak ada jaminan bagi kita untuk masuk surga. Tidak ada rekomendasi dari Nabi SAW untuk masing-masing person kita akan dimasukkan ke surga. Tidak ada.
Tentu semestinya bagi kita semua untuk banyak beramal. Barakallahu fikum. Jangan sia-siakan hidup kita, jangan sia-siakan umur kita. Karena tidak ada di antara kita yang dijamin masuk surga. Jangan bermudah-mudahan dengan dosa. Jangan bermudah-mudahan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian juga hadis yang berikutnya yang menunjukkan keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan sahabat yang lainnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya dari Sa'id bin Musayyab. Qala Sa'id bin Musayyab mengatakan, akhbarani Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Telah mengabarkan kepadaku Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Berarti di sini Sa'id bin Musayyab berjumpa dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Keutamaan Sa'id bin Musayyab. Annahu tawadda'a fi baitihi. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berwudu di rumahnya. Tsumma kharaja, kemudian setelah dia berwudu dia pergi keluar. Fakultu, seraya mengatakan, la alzamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la akunanna ma'ahu yaumi hadza. Aku akan menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Di hariku ini aku akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala faja'al masjid, dia pun pergi ke masjid. Fasa'ala 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada orang-orang yang di masjid tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqalu, maka mereka semua menjawab, kharaja wa wajjaha huna. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, beliau pergi ke arah sana. Fa kharajtu ala isrihi, setelah itu aku pergi keluar juga mengikuti arah yang dikatakan oleh mereka. As'alu anhu, aku bertanya kepada orang-orang sekitar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian ada melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian aku mendapati beliau sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala bi'ra Aris, sampai beliau masuk sumur Aris. Qala al-Hafidz fil Fath, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid yang ke-7 halaman 389. Aris bi fathil alif, dengan difathahkan alif a, wa kasr ra, dan dikasrahkan huruf ra. Bustanun bil Madinah, kebun yang ada di Madinah, kebun yang ma'ruf, wa huwa bil qurbi min Quba, dekat dengan Quba. Berarti bi'ru Aris namanya sumur yang ada di Aris, yang ada di kebun di Madinah, kebun yang ma'ruf, yang diketahui, dikenal, yang masyhur di sana. Wa babuha min jarid, di sana ada pintu, di kebun tersebut ada pintu, dan pintunya terbuat dari pelepah kurma. Hatta qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana sampai beliau sallallahu alaihi wasallam selesai dari hajatnya. Fatawaddaa, maka setelah beliau sallallahu alaihi wasallam selesai dari hajatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu. Subhanallah, ma'syaral ahibbah, barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berwudu. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan sendiri. Beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu setelah menyelesaikan hajatnya. Penting bagi kita ma'syaral ahibbah, barakallahu fikum, untuk memperbanyak wudu. Tidaklah seorang berwudu melainkan kebaikan yang akan dia dapatkan. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim nomor 244, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza tawaddaa al-'abdul muslim, apabila seorang hamba muslim berwudu, awil mu'min, atau seorang mukmin, faghasala wajhahu, maka kemudian dia mencuci wajahnya, membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi, niscaya akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang pernah dilihat oleh matanya, ma'al ma, bersama air yang keluar, au ma'a akhiri qatril ma, atau bersama tetesan air yang terakhir. Kemudian Nabi SAW melanjutkan,
Fa idza ghassala yadayhi, apabila dia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi, niscaya akan keluar dari kedua tangannya, kullu khati'atin kana batashatha, akan keluar dari tangannya setiap dosa yang pernah disentuh oleh tangannya, ma'al ma, bersama dengan air, au ma'a akhiri qatril ma, atau bersama dengan tetesan air yang terakhir, au ma'a akhiri qatril ma. Fa idza ghassala rijlaihi, apabila dia membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin, niscaya akan keluar setiap dosa, masyad harijlahu, yang dilangkahkan oleh kedua kakinya, ma'al ma, bersama air, au ma'a akhir qatril ma, atau bersama tetesan air yang terakhir, hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sehingga dia keluar bersih dari dosa-dosa. Subhanallah, ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan keutamaan wudu, keutamaan seseorang yang memperbanyak wudu. Perhatikan Nabi SAW tidak dalam kondisi ingin menunaikan salat, selesai menunaikan hajatnya, beliau langsung berwudu. Tidak mesti wudu itu ketika seorang ingin menunaikan salat fardu sebagaimana yang kita lakukan 5 waktu sehari semalam. Barakallahu fikum. Diperbolehkan seorang berwudu dalam kondisi-kondisi yang biasa saja, dia tidak ingin mengerjakan salat. Kalau dia setelah wudu menunaikan salat, ini lebih bagus lagi, lebih afdal. Tetapi jika tidak, dia berwudu saja, ini keutamaan yang sangat besar. Keluar dari tetesan tangannya, tetesan mata, tetesan dari wajahnya, dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Nabi SAW mencontohkan hal ini. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari kisah ini. Faqumtu ilaihi, aku pun datang menemui Nabi SAW, berdiri menuju beliau. Fa idza huwa jalisun ala bi'ri aris, maka beliau duduk di sumur aris, sumur tersebut. Wa tawassata kuffaha, dan beliau menggelar alas dan duduk di tengahnya. Wa kashafa an saqaihi, dan beliau menyingkap betisnya. Wadallahu ma fil bi'r, menjulurkan kedua kakinya di sumur. Fasallamtu alaihi, aku pun mengucapkan salam kepada beliau. Suman saraftu, kemudian aku pergi. Fajalastu indal bab, aku duduk di pintu. Fakultu, aku katakan, la akunanna bawwaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yauma, aku akan menjadi penjaga pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini. Aku akan menjadi penjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini. Aku akan tetap di sini menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Abu Bakrin fadafa'al bab, maka kemudian Abu Bakar datang. Fadafa'al bab, beliau pun berupaya untuk membuka pintu. Fakultu, maka aku katakan, man hadza, siapa ini? Faqala Abu Bakrin, Abu Bakar menjawab, Abu Bakar. Subhanallah. Di sini juga ada faedah yang sangat berharga, ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum. Tatkala seseorang ingin masuk ke tempat, hendaknya dia minta izin terlebih dahulu. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu mengetahui ada penjaganya, beliau ketika ditanya man hadza, beliau menjawab Abu Bakar. Ini juga faedah berharga bagi kita ketika ada yang mengetok pintu, orang yang di dalam rumah bertanya dengan siapa? Jawab nama kita, sebutkan. Misal nama kita Abdullah, dengan Abdullah. Siapa yang di luar? Abdullah. Jangan jawab siapa? Ana, ini ana. Ana siapa ana? Ana tidak ada nama. Ana itu saya. Jangan menjawab ada si fulan, ada si Alan, tidak. Jawab. Ketika ditanya siapa? Abdullah. Jawab nama kita. Perhatikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengajarkan adab kepada kita. Man hadza, siapa ini? Siapa yang ngetok? Siapa yang ingin masuk? Abu Bakrin, Abu Bakar. Terlebih jelas lagi sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nomor hadis nomor 6250 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu
pada suatu hari mendatangi Nabi SAW dalam urusan hutang ayahnya. Fadaqaqtul baba, aku ketuk pintu. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, man dha, siapa yang di luar? Siapa? Dengan siapa? Kata Nabi SAW. Maka aku menjawab, Jabir bin Abdullah menjawab, ana ya Rasulullah, saya. Padahal Rasulullah SAW itu tentu tanda suara-suara sahabatnya. Ana di sini mesti Jabir. Tentu Rasulullah SAW mengetahui karena sahabat-sahabat beliau dikenal oleh beliau SAW. Namun Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita adab ketika ditanya oleh orang yang ada di rumah, manda dengan siapa, maka jawablah dengan nama. Rasulullah SAW menimpali ucapan Jabir, ana ka'annahu karihaha. Saya seakan-akan Nabi SAW membenci ucapan ini, tidak menyukai ucapan ini. Maka semestinya ma'asyarul ahibah barakallahu fikum, ketika ada yang ingin berhajat kepada saudaranya, mengetuk pintunya, mengucapkan salam, ditanya oleh orang yang di dalam rumah dengan siapa, jawab, sebut namanya. Dengan Abdullah, dengan Abdurrahman atau yang lain. Jangan jawab ana. Jangan jawab ada si fulan, ada adik ini, misal kita perlu sama adiknya atau kita perlu sama anaknya. Jangan, langsung jawab Abdullah. Kemudian setelah dibukakan pintunya, kita berdiri di sebelah kanan atau di sebelah kiri pintu. Setelah dibuka, dia datang, baru kita sampaikan hajat kita. Barakallahu fikum. Ini yang masih banyak terjadi kesalahan pada kebanyakan kaum muslimin. Di antara mereka ada yang tidak mengamalkan adab ini, langsung masuk atau langsung ketok panggil orangnya tanpa mengucapkan salam, atau ngetok pintu setelah salam ditanya dengan siapa, diam. Ditanya dengan siapa, ana jawabnya. Ditanya dengan siapa, dengan saya. Ditanya dengan siapa, mengalihkan pertanyaan itu. Ini adab yang diajarkan di dalam Islam, adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika ditanya man dha, dengan siapa, man hadza, siapa ini, jawab. Barakallahu fikum. Abu Bakar menjawab, Abu Bakrin, dengan Abu Bakar. Fakultu, maka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mengatakan, ala rislik. Ala rislik di sini maknanya tunggu sebentar wahai Abu Bakar. Summa zahabtu, kemudian aku pergi. Fakultu ya Rasulullah, aku pergi menemui Nabi SAW. Aku bertanya, wahai Rasulullah. Aku berkata, wahai Rasulullah, hadza Abu Bakrin yasta'zin. Abu Bakar telah datang, beliau minta izin, ingin menemuimu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idzan lahu, izinkan dia masuk, wa basyirhu bil jannah, dan berikan kabar gembira kepada dia bahwa dia akan masuk surga." Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan demikian kepada Abu Bakar. Fa aqbaltu, maka aku pun pergi lagi ke depan, hatta qultu li Abi Bakrin, sehingga aku mengatakan kepada Abu Bakar apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udkhul, masuklah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiruka bil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada engkau bahwa engkau akan masuk surga. Fadakhala Abu Bakrin. Abu Bakar tidak menimpali ucapan tersebut. Abu Bakar langsung masuk saja. Fajalasa an yamini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fil kuf. Maka Abu Bakar duduk di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alasnya. Di alas yang dibentangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dalla rijlaihi fil bi'r, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menjulurkan kakinya di sumur. Kama sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kasyafa an saqaihi, dan beliau pun menyingkap kedua betisnya, meniru tata cara duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa raja'tu, kemudian aku kembali lagi ke depan. Fajalastu, duduk di sana. Wa qad taraktu akhi, dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu teringat bahwasanya beliau telah meninggalkan saudaranya yatawadda, berwudu, wa yuhikuni, dan ingin ikut bersama Abu Musa, tetapi ditinggal oleh Abu Musa.
Fakultu, maka Abu Musa berkata, in yuridillahu bi fulanin khairan ya'ti bihi. Kalau seandainya kalaulah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk dia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan dia datang ke sini. Fa idza insanun yuharrikul bab, maka kemudian ada seseorang di depan menggerak-gerakkan pintu, mengisyaratkan bahwa dia ingin masuk. Fakultu, maka aku katakan, aku bertanya, man hadza, siapa di luar? Dengan siapa? Faqala, maka dijawab oleh orang itu, Umar bin Al-Khattab. Ini Umar bin Al-Khattab. Fakultu ala rislik, maka aku katakan, tunggu sebentar. Tsumma ji'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallamtu alaihi, aku ucapkan salam kepada beliau. Fakultu, maka aku katakan, hadza Umar yasta'zin. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Umar di depan minta izin ingin masuk. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan dia masuk dan berikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Subhanallah. Umar juga diberikan kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga. Faji'tu, maka aku datang menemui Umar. Fakultu, aku katakan kepadanya, udkhul, masuklah Umar. Wa yubashshiruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepadamu dengan surga. Umar pun tidak menimpali ucapan tersebut. Fadakhala, Umar masuk. Fajalasa ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kuf an yasarihi. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di alas yang sudah dibentangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebelah kirinya. Kalau Abu Bakar tadi di sebelah kanannya, Umar di sebelah kirinya. Wadalla rijlaihi fil bi'r, dan menjulurkan kakinya fil bi'r, di sumur. Summa raja'tu, kemudian aku kembali lagi ke depan. Fajalastu, duduk di sana. Fakultu in yuridillahu bi fulanin khairan yuridu akhahu ya'ti bihi. Masih dia memikirkan saudaranya tadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan terhadapnya, Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan dia datang ke sini. Faja'a insanun yuharrikul bab. Kemudian ada orang lagi datang di depan, menggerak-gerakkan pintu, memberikan isyarat bahwa dia ingin masuk, memberikan isyarat kalau dia sedang minta izin. Karena ini di kebun, kejadiannya di kebun, ma'syarul hibah, barakallahu fikum. Bukan di dalam rumah. Ya, mereka yuharrikul bab, karena yang namanya kebun itu biasa dimasuki oleh siapa saja. Di sini Utsman bin Affan pun melakukan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, menggerak-gerakkan pintu. Menggerak-gerakkan pintu dengan isyarat kalau ada orang di dalam minta izin untuk masuk. Bahasa kitanya mungkin mengetok pintu lah. Mengetok pintu. Fakultu, maka aku katakan, man hadza, dengan siapa di depan? Faqala, maka orang itu menjawab, Utsman bin Affan, dengan Utsman bin Affan. Fakultu, maka aku katakan, ala rislik, tunggu sebentar. Faji'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu, aku kabarkan kepadanya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan dia masuk dan berikan kabar gembira kepadanya bahwa dia masuk surga. Ala balwa tusibuhu, atas musibah yang menimpanya. Ada tambahan kalau Utsman bin Affan. Barakallahu fikum. Kalau Abu Bakar dan Umar, izinkan masuk, dia akan masuk surga nanti. Berikan kabar gembira seperti itu. Kalau Utsman ada tambahan, dia akan mendapatkan musibah nanti. Akan mendapatkan musibah nanti. Subhanallah, isyarat bahwasanya nanti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di akhir hidupnya, beliau akan mendapatkan musibah yang besar. Nabi SAW mengabarkan kepada Utsman bin Affan melalui kisah ini. Fadakhala, maka Umar pun masuk, Utsman bin Affan pun masuk setelah diberikan izin oleh Abu Musa dan disampaikan pesan Nabi SAW, masuk. Fawajadal kuf qad muli'ah. Utsman tidak mendapati tempat lagi di alas tersebut. Telah dipenuhi. Abu Bakar di sebelah kanan, Umar di sebelah kiri. Utsman tidak ada tempat. Fajalasa wujahahu minasyikil akhir. Beliau pun duduk di depannya. Qala Sa'id ibn al-Musayyab, berkata tabi'in Sa'id bin Musayyab menafsirkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kejadian ini. Fa'awwaltuha kuburuhum, aku
Aku berpendapat bahwa Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa beliau SAW akan dikubur berdekatan dengan Abu Bakar dan Umar. Adapun Utsman tidak. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, al-muradu yang dimaksud oleh ucapan Sa'id bin Musayyab rahimahullahu taala di sini, ijtima'us sahibain, bahwa kedua sahabat tersebut Abu Bakar dan Umar ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dafni, akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburannya akan berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan farada Utsman fil Baqi', dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu akan bersendiri, akan tidak bersama dengan mereka. Utsman akan dikubur di Al-Baqi', penguburan kaum muslimin. Ini memberikan isyarat bahwa mereka bertiga akan dikubur bersama. Akan dikubur dalam tempat yang sama, berdekatan, bertetangga. Subhanallah. Di sini kita bisa mengambil faedah tentang keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau dikabarkan masuk surga sebagaimana dua sahabat yang mulia dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Dan Utsman bin Affan dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau nanti akan mendapatkan musibah. Dan benar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu adalah wahyu. Wahyu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui yang gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang berita-berita yang akan datang, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah Sahih Muslim jilid yang ke-15 halaman 139, fi hadzal hadits fawaidu, dalam hadis ini terdapat banyak faedah. Yang pertama adalah fadilatu haula'i tsalatsah, keutamaan mereka bertiga, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa annahum min ahli jannah, dan mereka adalah termasuk dari penghuni surga. Wa fadilatun li Abi Musa, dalam hadis ini juga terdapat keutamaan bagi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, penjaga pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Orang yang dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga pintu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Abu Musa untuk menjaga pintu. Di sini Abu Musa sendiri yang ingin menjaga pintu. Tidak bertentangan, keduanya sama. Keinginan Abu Musa tidak menafikan bahwa Nabi SAW memerintahkan pula. Menunjukkan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu orang yang dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asani, yang kedua, fa fihi jawazu tsana 'ala al-insan fi wajhihi idza aminat 'alaihi fitnatul i'jab wa nahwuhu. Di dalam hadis ini juga bisa kita ambil faedah bolehnya memuji seseorang di hadapannya apabila aman dari fitnah. Aman dari fitnah, dia membanggakan dirinya dan yang semisalnya. As-salis, faedah yang ketiga, wa fihi mu'jizatun zahiratun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini juga terdapat mukjizat yang jelas nampak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi akhbarihi bi qissati Utsman wa balwa, dengan kabar yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap Utsman dan musibah yang akan didapatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan benar terjadi. Ar-rabi', yang keempat, wa fihi anna salasah yastamirruna 'alal imani wal huda, bahwa mereka bertiga, Abu Bakar, Umar dan Utsman, akan terus-menerus di atas keimanan dan petunjuk. Karena Nabi SAW telah menjamin mereka, telah menyebutkan bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Rawal Imamul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya yang menunjukkan keutamaan sahabat Utsman bin Affan, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ida Uhudan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pergi bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman naik gunung Uhud. Farajafa fihim, maka kemudian gunung Uhud pun bergoncang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usbut Uhud, wahai Uhud, tenang, tetap, jangan goncang. Fa inna 'alaika
Karena sesungguhnya di atasmu adalah nabiyan, seorang nabi, wasiddiqan, dan orang yang siddiq, jujur, wasyahidain, dan 2 orang nanti yang akan mati syahid. Yang dimaksud adalah Umar dan Utsman. Keutamaan Umar dan Utsman, demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum langsung ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan julukan yang sangat indah. Abu Bakar dijuluki dengan Siddiq, orang yang jujur, orang yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini syahid, akan mati syahid. Demikian pula Utsman bin Affan syahid, akan mati syahid nantinya. Diriwayatkan oleh Tabrani di dalam Mu'jamul Awsat bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Utsman, sesungguhnya Utsman bin Affan hayyun satirun, seorang laki-laki yang sangat pemalu, satir, dan sangat menutup diri, menutup auratnya, sangat menjaga diri, sangat menjaga kehormatannya. Tastahyi minhul malaikatu, malaikat pun malu terhadap Utsman," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikeluarkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Awsat nomor hadis 8601, disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' nomor hadis 2106, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini riwayatnya, bahwasanya malaikat pun malu terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Subhanallah, ini menunjukkan bahwa Utsman bin Affan adalah sahabat yang mulia. Sahabat yang mulia memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaannya luar biasa. Ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum. Semestinya bagi kita untuk memuliakan mereka semua, untuk mengambil ilmu dari mereka semua, untuk menjadikan mereka semua sebagai teladan dalam hidup kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya memberikan suatu nasihat, wejangan kepada sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam Musnad, diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Utsman bin Affan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menemui Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Utsman bin Affan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqbala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghadap kepada Utsman bin Affan. Fakana min akhiri kalamin kallamahu an daraba mankibahu. Akhir ucapan yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada Utsman ketika itu, beliau SAW menepuk pundak Utsman seraya mengatakan, "Ya Utsman, wahai Utsman, Innallaha asa an yulbisaka qamisan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepada engkau sebuah baju. Ini adalah kata yang bermakna bahwa engkau nanti akan menjadi khalifah sepeninggalku. Fa in aradakal munafiquna ala khal'ihi, kalau orang-orang munafik itu berkeinginan untuk mencabut kepemimpinanmu, untuk menggulingkanmu, untuk menggeserkanmu, fala takhla'hu, maka jangan engkau biarkan, maka jangan engkau bergeser sedikit pun. Hatta talqani, sampai engkau berjumpa denganku. Hal ini dikatakan oleh Nabi SAW 3 kali kepada Utsman bin Affan. Nabi SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau SAW telah mengetahui bahwasanya nanti Utsman radhiyallahu anhu di akhir hidupnya akan diberikan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan didatangi oleh orang-orang munafikin yang akan membunuhnya. Nanti akan kita sampaikan, mudah-mudahan sampai ceritanya ini nanti di akhir. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu didatangi oleh mereka, orang-orang munafikin,
yang dikepalai oleh Abdullah bin Saba yang ingin menggulingkan pemerintahan Utsman, yang memprovokasi kaum muslimin untuk membenci Utsman. Nabi SAW jauh-jauh hari telah mengatakan demikian. Nanti kalau orang-orang munafikin ingin menggeser kepemimpinanmu, maka jangan bergeser, tetap sampai engkau berjumpa denganku. 3 kali dikatakan oleh Nabi SAW. Barakallahu fikum. Wa kanat wasiyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam hadhihi li Utsman 'inda wafatihi. Wasiat ini yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman bin Affan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mendekati ajal, di hari-hari sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad waqa'a dzalika musarrihan bihi fi riwayatil Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Dan telah disebutkan dengan jelas dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di waktu sakit beliau, waditu anna indi ba'du ashabi, aku sangat berkeinginan ada sebagian sahabatku yang datang kemari. Kulna, kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala nad'u laka Abu Bakrin, apakah engkau suka kalau kami panggilkan Abu Bakar? Fasakata, Nabi SAW diam. Kulna, maka kami katakan lagi, ala nad'u laka Umar, apakah engkau suka kalau kami panggilkan Umar? Fasakata, Nabi SAW pun diam. Kulna, maka kami katakan, ala nad'u laka Utsman, apakah engkau suka kalau kami panggilkan Utsman? Faqala Rasulullah SAW, na'am, maka Nabi SAW mengatakan, iya. Faja'a Utsman pun datang, khala bihi, berdua dengan Nabi SAW, menemui Nabi SAW berdua. Faja'ala Nabi SAW yukallimuhu, maka Nabi SAW berbicara kepada Utsman, wa wajhu Utsman yataghayyar, dan wajah Utsman berubah ketika itu. Qala Qais, berkata Qais, fahaddatsani Abu Sahlah maula Utsman, mengatakan kepadaku Abu Sahlah maula Utsman bin Affan, anna Utsman bin Affan qala yaumad dar, bahwasanya Utsman bin Affan berkata pada hari itu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya ahdan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil perjanjian kepadaku, fa ana sabirun ilaihi, dan aku akan bersabar. Wa qala Ali fi hadisihi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun berkata dalam ucapannya, wa ana sabirun alaihi, aku pun akan bersabar. Ini menunjukkan bahwasanya Utsman bin Affan akan mendapatkan ujian yang berat nanti di akhir usianya. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hal ini sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 24.253. Ayuhal ahibbah, barakallahu fikum. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, pun Utsman bin Affan radhiyallahu anhu termasuk orang-orang yang sangat bersedih, karena beliau adalah sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hazina Amirul Mukminin Utsman bin Affan ala mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam huznan syadidan. Amirul Mukminin Utsman bin Affan sangat sedih tatkala mendengar berita Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Faqad rawal Imam Ahmad fi musnadihi, Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dengan berbagai macam jalannya, bahwasanya ada beberapa orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, hazinu alaihi, mereka pun sedih. Hatta kada ba'duhum yuwaswis, sampai sebagian mereka goncang. Qala Utsman kuntu minhum, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, aku di antara mereka. Aku adalah orang yang sedih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Betapa tidak, ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum, orang yang paling dicintai oleh mereka, orang yang paling dekat dengan mereka, orang yang sangat sayang dengan mereka, orang yang senantiasa memperhatikan mereka, meninggal dunia. Alangkah sedih para sahabat ketika itu. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun ketika itu tidak percaya akan berita meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yamut, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggal.
wa sawfa yufiq, dan akan sadar, wa yuqatti'u aydiya rijalin wa arjulahum, beliau akan memotong kaki dan tangan orang-orang munafikin min khilaf, secara bersilang. Tidak percaya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawfa yufiq, akan sadar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Al-Khattab. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ansafuhum fi hadza. Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah orang yang paling bijaksana dalam hal ini. Menyikapi berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau masuk ke kamar, masuk menemui anaknya Aisyah radhiyallahu anha, dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata benar telah wafat. Beliau pun menangis, mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya mengatakan, wallahi lan yajma', demi Allah tidak akan terkumpul padamu mautatain, dua kematian. Amal mautatul ula, adapun kematian yang pertama, faqad muttaha, sungguh engkau telah mengalaminya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk masjid. Fa'amara Umar an yajlis, fa'aba an yajlis, memerintahkan Umar untuk duduk. Umar pun tidak mau duduk ketika itu. Masih seperti tingkahnya, tidak percaya bahwasanya Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu naik mimbar, seraya mengatakan, mengingatkan mereka semua para sahabat dengan ucapan yang sangat tandas. Padahal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun sedih ketika itu. Namun Abu Bakar As-Siddiq sedih. Kesedihan ini wajar. Wajar sekali, karena beliau adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menantu beliau radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dicintai oleh beliau radhiyallahu anhu. Sangat sedih Abu Bakar. Namun Abu Bakar As-Siddiq bisa menahan kesedihan itu, bisa mengendalikan dirinya. Beliau mengatakan kepada para sahabat, mengingatkan para sahabat semua, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah kepada Muhammad, barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad telah meninggal dunia. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup dan tidak akan meninggal. Maka kemudian beliau membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelum beliau para rasul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah ketika beliau meninggal dunia kalian akan berbalik ke belakang? Atau ketika beliau dibunuh kalian akan berbalik ke belakang? Ketika beliau meninggal kalian akan berbalik ke belakang menjadi musyrikin, kafirin, murtadin? Para sahabat pun tercengang, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjatuh ke tanah. Para sahabat seakan-akan baru mendengar ayat itu. Ka'anna hadhil ayata nazalat fi zalikal waqt. Seakan-akan ayat ini baru turun ketika itu. Diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sangat sedih mereka. Baru mereka ketika itu sadar Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Rasulullah SAW adalah orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya wahai Muhammad engkau akan meninggal dan mereka demikian pula. Baru mereka sadar ketika itu. Rasa sedih yang sangat membuat mereka seperti ini, karena mereka sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Baru mereka kemudian tersadar setelah diingatkan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayyuhal ahibba barakallahu fikum. Kemudian keutamaan berikutnya yang menunjukkan tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan,
ma ajidu ahaqqa bihadzal amri al-khilafah, yani al-khilafah min haula'in nafar awir rahat alladzina tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin fasamma Aliyan wa Utsman wa Zubair wa Talhah wa Sa'dan wa Abdurrahman bin Auf. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku tidak mendapati orang yang lebih berhak untuk menyandang kekhilafahan, kepemimpinan ini, melainkan mereka orang-orang yang Rasulullah SAW telah wafat dan beliau ridho kepada mereka. Di antara mereka adalah disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali, Utsman, Zubair, Talhah, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf. Ini beliau katakan di masa beliau setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, setelah beliau memegang kekhilafahan, memegang kepemimpinan. Menunjukkan Rasulullah SAW telah ridha kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sepeninggal beliau, Rasulullah SAW telah ridha kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Inilah ma'asyiral ahibbah, di antara sebagian keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di masa Abu Bakar dan di masa Umar dan di masa kekhilafahan beliau. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.